melakukan penggantian spare part, kita review dulu ya. Ini kita konsumen temennya dari Taruna SMK Global Mulia ya. Yang alamatnya di Cibarusa. Kasusnya dia setelah kita datang ke tempat yang kemarin baru nanya ya, tipe laptopnya Acer Aspire 3A31432 series. Penggantian LCD dan transportnya dari lumayan jarak jauh ya, 335 kilo ya. Ini kasusnya kondisi. Nah, ini kondisinya nih, pecah. Tadi pas ditanya kita datang ke sekolahannya nih, itu dia tidur ya, di laptop dipakai di kasur tempat tidur, mungkin ketendang atau ke gimana, pecah jadinya. Nah, terus udah kita minta touchpadnya tadi sih kita tes di sekolahan. Di sekolahnya ini ternyata saya kira ini tadinya saya kira usernya ini guru ya, ternyata murid, teman dari SMK Global Mulia, Taruna Global Mulia punya teman yang sekolah di SMK mana ya, saya lupa, SMK Bintang Harapan ya. Nah, pas udah ketemuan, udah janjian hari ini, masalah harga udah oke. Dia minta cek minta cek inian apa, touchpadnya, sorry bukan yang ini, minta touchpad, ya, touchpadnya dicek dan saya tawarin buat install ulang ya, bukan install ulang ya, untuk cleaning, ganti pasca prosesor. Di sini kan kotor banget, nggak pernah dibersihin. Jadi nanti konfirmasi ke orang tuanya, mungkin harganya belum ketahuan yang untuk yang cleaning itu. Nanti kita konfirmasi lagi ke muridnya, siswinya ini, kalau dia mau oke segala macam. Dan kebetulan dia juga, bukan kebetulan ya, dia SMK jurusan TKJ juga ya. Dia bilangin kalau TKJ lebih bagus RAM-nya di upgrade jadi 8 GB, jangan 4. Terus SSD ini kan masih NVMe ya, masih NVMe. Nanti videonya saya ituin, ini untuk perginya aja gitu. NVMe Aspire NVMe ya. Kita videoin aja, bisa kah sambil videoin NVMe nih. Sorry, bukan NVMe ya, SSD SATA, bukan NVMe ya. Tipe ini kan generasi, kalau nggak salah generasi 7 67 Pak ya. Pokoknya 67 itu M2 SATA ya, bukan SSD SATA nya gitu, bukan NVMe ya. Ini speknya nih. Terus speknya kita lihat, speknya Aspire segala macam. Ini kadang touchpadnya bermasalah, prosesor masih, speknya ini RAM udah di 4 GB. Ini prosesor masih Intel quad-core, tapi mending daripada AMD jelek, cache memori kecil. Tapi kalau Intel quad-core ini lumayan gede, cache memori bisa 4 atau 3 atau 6 nih, atau 5 kurang lebih lah. Ini kita tawarin untuk cleaning dan bersih nih. Kalau kita tes nyalain dulu untuk NVMe nih. Sorry, bukan NVMe ya, SSD SATA, bukan NVMe ya. Tipe ini kan generasi, kalau nggak salah generasi 67 Pak ya. Pokoknya 67 itu M2 SATA ya, bukan SSD SATA nya gitu, bukan NVMe ya. Ini speknya nih. Terus speknya kita lihat, speknya Aspire segala macam. Ini kadang touchpadnya bermasalah, prosesor masih, speknya ini RAM udah di 4 GB. Ini prosesor masih Intel quad-core, tapi mending daripada AMD jelek, cache memori kecil. Tapi kalau Intel quad-core ini lumayan gede, cache memori bisa 4 atau 3 atau 6 nih, atau 5 kurang lebih lah. Ini kita tawarin untuk cleaning dan bersih nih. Kalau kita tes nyalain
Kita tes nyalain dulu untuk tes nyala untuk LCD. Di sebelum kita pick up ambil laptopnya, kita udah tes nyala juga sih, udah tes nyala. LCD udah pecah. Nah, kita tes lagi ya reviewnya nanti. Jadi apa yang disiapin, LCD nya pecah, yang dia pakai laptopnya di tempat tidur di kasur, mungkin ngantuk-ngantuk dipaksain ngerjain tugas atau apa, akhirnya kenapa ketendang atau gimana, intinya pecah gitu. Nah, udah kan. Nah ini nih, kadang tadi di sekolahan udah masuk Windows sih, touchpadnya bisa. Nah ini touch kadang bisa kadang enggak, sebenarnya bukan kadang bisa kadang enggak, ini bisa kotor atau LCD-nya nih nggak bisa ngehang. Jangan lama-lama sih, karena dia bermasalah di LCD-nya. Dia yang kabel fleksibel itu kan ada yang di motherboard mesinnya, dan ada yang di LCD-nya yang di belakangnya di sini, posisinya di kiri atau di kanan. Ini kalau nggak salah 14 inch yang slim, kupingan 30 pin. Nah ini nggak ada tampilan sama sekali. Mau di shutdown malah terang jadinya kontrasnya. Harusnya kalau di shutdown nggak bisa kan, kita matiin aja nggak apa-apa lah. Gitu ya, berarti kasusnya previewnya untuk laptop ini kita konfirmasi dulu LCD udah oke. Cleaning ini kita tawarin cleaningnya di sini doang nih, yang enak cleaningnya semua mesinnya, ganti pasta, prosesor, debuan segala macam kita bersihin. Oke, nanti kita konfirmasi ke yang bersangkutan kalau dia udah kasih tahu infoin ke orang tuanya bahwa ada penawaran untuk cleaning, karena belum dari pertama kali beli laptop nggak tahu ini beli second apa baru, belum pernah dibersihin, karena sih belum pernah dibongkar. Kalau dia bilang belum pernah dibongkar berarti dia beli dari baru. Kalau dia beli second itu kemungkinan udah pernah dibongkar, minimalnya mah tukang di tokonya ya, untuk repasta lagi ya. Oke, gitu aja untuk review Acer Aspire tipe ini ya. Dan ini nih sebenarnya sih kalau nggak salah Gen 6 Gen 7 nih, dari bodi belakang ini setara Gen 6 Gen 7 ini. Nah ini Gen 6 Gen 7 itu masih di apa ya, nah ini masih segel, bener masih segel, bener dibilangnya masih segel, kan segel bawaan dari Acer-nya ini masih utuh ya. Ini untuk RAM, ini untuk baterai reset, dan ini untuk NVMe-nya, SATA-nya kalau nih. Jadi kita bersihin, ganti pasta, debu segala macam, dan buat kita tesin apakah bautnya kenceng atau segala macam. Tapi kalau body generasi 6 generasi 7 tuh untuk laptop Acer Asus itu casingnya lebih bagus ya dibandingkan merek Lenovo, apalagi Lenovo ThinkPad branded yang bukan diproduksi, sebenarnya diproduksi di Cina tapi di pemasaran bukan di Indonesia, itu di Singapura. Kalau nggak Singapura, Jepang atau semacam lah, tapi intinya untuk bukan diproduksi, bukan untuk dijual di Indonesia. Itu biasanya branded, build up, lemparan, dan second itu bukan baru, udah nggak dipakai di sana di Jepang atau di Singapura, dilempar ke Indonesia dijual second, nggak ada barunya. Nah ini produksinya itu tahun ini, berarti memang si user ini beli baru nih kan, segalanya masih utuh. Oke, gitu aja previewnya. Kita konfirmasiin ke user mau cleaning ganti pasta prosesor, biar sekarang touchpadnya rusaknya di mana gitu, apakah di hardware apa cuma di software doang. Oke, gitu aja.